pokoknya di luar agama Islam kafir dan masuk neraka. Dari 0 sampai 7 mungkin dia akan terdogma dan terdoktrin seperti itu. Tapi realitas nanti akan membuka mata hati dia. Ketika boleh jadi ketika dia ketemu temannya yang Kristen misalnya, baik banget gitu. Atau temannya yang Hindu, nolong orang gitu. Dan ketika dia nanya, "Pak, kenapa ya Papa bilang bahwa semua di luar agama Islam tuh masuk neraka? Tapi temanku yang nggak Islam kok baik banget? Mas orang baik itu masuk neraka?" Assalamualaikum Kang Abu. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. terima kasih udah nyempetin datang kembali ke Ngaji Roso di tengah-tengah kesibukannya, jadwalnya yang padat gitu ya. Kang Abu, mungkin sebelum kita ngobrol lagi secara lebih mendalam, aku pengen mulai dari acara kita Retreat Nasional Ngaji Roso bersama guru kita Pak Wayan. Seat itu masih ada sekitar 40-an lah ya, 40 berapa gitu. Tapi yang menarik di sana nanti ada api unggunnya yang berkaitan dengan menghapus karma gitu kan. Ini kan resolusi akhir tahun gitu kan. Nah, aku pengen secara kisi-kisi dulu gitu. Nanti apa aja sih yang bakal teman-teman pelajari selama di sana itu Kang Abu? Ya. Jadi pertama terima kasih. Pokoknya kalau Mas Hendra nelpon semua jadwal saya pasang. Gitu aja. Karena ngaji Roso itu obligasi moral. Obligasi moral dan obligasi spiritual. Oke. Karena saya sangat appreciate, sekali lagi saya sangat sungkem lah ya sama Ngaji Roso dengan Mas Hendra punya visi misi yang luar biasa, terus semangatnya yang dahsyat gitu ya, tiada hari tanpa syuting lah pokoknya. Jadi channel yang gila lah pokoknya, dahsyat, dan mudah-mudahan ini banyak berkembang dan menginspirasi. Amin. Oke, 21-22 Desember ini kita akan retret nasional, dan ini salah satu mimpi kita gitu sebetulnya ya. Yang waktu beberapa bulan yang lalu, Mas kita bikin kumpul yuk, teman-teman yang Ngaji Roso sering nonton kan seringnya tatap layar gitu ya. Dan kita tahu bahwa kekuatan tatap muka itu kan beda gitu ya. Nah, saya mungkin pengen cerita dulu dari makna retret sih Mas. Karena mau itu nanti kita bicara retret lah, mau itu nanti kita bicara suwung lah, atau apapun itu, intinya gini. Ketika kita menyengajakan diri, karena dalam keseharian itu sadari deh, banyak hal yang kita lakukan tidak sengaja, karena itu menjadi sesuatu yang hanya kebiasaan gitu. Nah, kenapa sih kita perlu retret? Retret itu artinya melepaskan sejenak dari rutinitas gitu. Makanya memang biasanya kalau kita bicara namanya retret, ya let's say ya, uzlah gitu. Nabi Muhammad ke Gua Hiro. Semua para nabi dan rasul tuh banyak momen yang dia menjauh dulu dari keramaian, menjauh dulu dari aktivitas keseharian. Karena ketika kita, saya pakai kata mengizinkan ya, bukan mengharuskan. Dan memang mengizinkan diri untuk lepas dari kebiasaan keseharian, maka kita penting dulu untuk menjauh gitu. Mungkin kalau dalam tradisi Islam itu umroh sama haji itu ya retret sih sebenarnya kan. Dia menjauh dulu dari kesibukan harian di kantor apa dan lain-lain, libur dulu 9 hari atau 30 hari dalam haji. Dan ini kita cuma 2 hari sih, tapi setidaknya di situ ada kualitas yang kita detach atau melepas diri dulu sejenak dari rutinitas keseharian, dan ya gitu, kita ngelepasin dengan sengaja dan bukan terpaksa gitu ya. Allowing itu artinya mengizinkan dirinya, dan ya itulah kenapa pentingnya retret gitu. Karena kita kalau belajar nggak menjauh, dan ketika kita retret kan ketemu sama yang vibrasi yang selaras gitu ya, frekuensi selaras gitu, dan ketika kita melakukan itu berjamaah, itu kan vibes-nya bakal beda banget gitu. Itu yang nomor 1 gitu. Nah, yang kedua, kemarin itu kita sempat berkontemplasi lama, saya sama Pak Wayan itu kontemplasi, Pak, kira-kira di 2020 di tanggal 2021 untuk mengakhiri 2024 kita ngomong apa ya gitu. Nah, pop up karena terakhir ke Bali itu kita sama-sama berkontemplasi gitu, keluarlah kata kuncinya adalah karma gitu Mas Hendra. Artinya karma itu kan sebetulnya action gitu ya. Karma itu adalah apa yang aku lakukan gitu. Tindakan. Artinya kalau kita melakukan hal yang sama, kita pasti akan mendapatkan hasil yang sama. Betul. Jadi kalau kita ngomongin resolusi, ya berarti intinya adalah bagaimana kita merespon sesuatu dengan hal yang berbeda gitu. Nah, makanya itu nanti kita akan bikin sesi pelepasan gitu ya, pengenalan, sampai akhirnya yang paling terpenting adalah bagaimana kita melepaskan dengan meditasi sih sebetulnya. Karena kita tuh paling jarang
untuk bertamu kepada diri sejati yang ada di dalam sebetulnya. Itu jarang banget Mas. Ya betul. Jadi kita sibuk keluar, sibuk ya macam-macam lah gitu ya. Dan saya selalu mendisklaimer juga, mau Pak Wayan, mau saya, mau siapapun, kita tuh sebagai bidan aja sih sebenarnya. Bidan yang sedang menolong dalam tanda petik yang hamil kesadaran supaya lahir gitu. Kan kesadarannya udah di dalam Mas Hendra. Iya betul. Gitu. Jadi semua guru dalam tanda petik, kalau kita bicara pakai terminologi guru gitu pun ya, saya Pak Wayan juga nggak pernah bilang disclaimer itu atau mengatakan itu guru, tetapi poinnya adalah semoga dengan kita berkumpul bersama, si bayi-bayi kesadaran itu bisa lahir bersamaan dengan apa yang kita akan lakukan gitu. Nah, yang menarik adalah nanti di tanggal 21 malam itu kita akan ada api unggun. Nah, api unggun itu sebetulnya lebih kepada deep meditation gitu. Dimana ketika kita masuk kepada deep meditation, sebetulnya kita lagi melepaskan diri dari diri yang bukan diri sejati gitu. Nah, makanya momen api unggun itu kita akan pakai untuk menghening total, kita akan pakai untuk berkontemplasi total, karena untuk mengkoneksikan kepada siapa sih yang sejatinya, bukan di luar tetapi di dalam gitu. Nah, jadi nanti mungkin kita akan ada panduan, kita akan melakukan ini bersama, karena disadari atau tidak bahwa dalam perspektif ini gitu ya, meditasi itu penting banget gitu. Karena dengan meditasi, saya selalu mengulang-ulang bahwa ketika teman-teman meditasi, jangan berharap pengen dapat banyak gitu. Karena begitu meditasi pengen dapat A, pengen dapat B, pengen dapat C, nggak akan terjadi aja. Karena sekali lagi meditasi adalah journey without goals, artinya perjalanan tanpa tujuan. Tapi kalian akan banyak kehilangan khawatir, kehilangan stres, kehilangan beban. Dan di situ dalam kondisi itu, dalam tanda petik ya, kalau kita tuh banyak sampah-sampah di dasar gitu ya, akan dikeruk lagi. Karena inti dari meditasi itu bukan aku melakukan, tetapi aku hanya bersedia gitu. Dan kalau pakai bahasa yang lebih esensial, bahwa bagaimana kita hanya bersedia untuk dibantu oleh kasih sayang Tuhan gitu kira-kira. Nah, maka nanti kita akan melakukan itu bersama-sama untuk kita bisa mengeruk kotoran-kotoran dalam tanda petik yang banyaknya pasti tidak disadari, dan itu saya rasa sangat dibutuhkan dalam perjalanan kita untuk menuju kepada kesadaran gitu. Nah, sebagai pengalaman subjektif Mas Hendra, mau belajar A, belajar B dalam konteks knowledge gitu ya, tapi kalau kita tidak melakukan konektivitas dengan si sumber gitu, yaitu kita akan hanya banyak pengetahuan sih gitu. Karena pengetahuan sejati itu bukan dari buku, bukan dari referensi, tapi sesuatu yang dialirkan gitu. Nah, kan kalau kita mau dialirkan, sesederhana bahwa bagaimana kita membuat si jiwa kita itu ready sebetulnya. Nah, nanti mungkin kita akan breakdown Mas Hendra, dan mungkin ini teman-teman akan dapat pemanasan dulu. Apa sih nanti di 2122 yang akan dialami langsung gitu. Karena sekarang kita kalau ngobrol gini kan cuman oh tahu, tapi beda ketika kita mengalami. Perbedaannya adalah knowing the path, tahu jalan, dan mengalami jalan, itu dua hal yang berbeda gitu. Makanya kalau aku tahu tentang A, tapi aku tidak mengalami A, maka aku tidak menyatu dengan A gitu. Nah, jadi salah satu visi misi kita melakukan ini juga, kita akan sama-sama untuk menyelam ke dalam, dan kita semua menjadi bagian-bagian untuk dalam tanda petik ya, menyatukan vibrasi frekuensi yang selaras. Ya intinya untuk menemukan jawaban sejati itu gitu. Itu sih Mas Hendra. Selama retreat handphone silent? Selama retreat handphone silent dan mulut ditutup. Dan sebisa mungkin kita akan beneran silent treatment namanya Mas. Kita akan belajar diam. Wah, itu saya tuh pernah Mas ya, dalam satu kesempatan retreat juga gitu, beneran saya tukang ngomong ya Mas ya. Tukang ngomong tuh kalau nggak ngomong repot gitu ya. Tapi Mas, saya pernah mengalami itu untuk istilahnya tapa berata lah ya, dalam tanda petik, bahwa beneran disconnecting dari sosial media, karena ini salah satu yang ngebuat kita agak chaos gitu. Jadi nanti mungkin memang kita akan off grid, offline, dan nanti mungkin kita akan banyak nggak ngomong, dan kita akan beneran untuk mendengarkan keheningan gitu. Dan itu kan kalau nggak diniatkan dan nggak melakukan barengan, biasanya susah gitu Mas Hendra. Makanya kita memang merencanakan untuk kita beneran akan melakukan silent treatment itu, dan kita akan beneran menikmati keheningan, dan kita akan mendengarkan banyak hal ketika kita nggak terlalu banyak ngomong. Contoh Mas Hendra, ketika seseorang banyak berpikir itu adalah berbicara kepada diri sendiri.
Kalau kita terlalu banyak bicara kepada diri sendiri, kapan mau dengernya? Iya. Gitu ya. Jadi kita kompulsif. Ngomong, denger. Dan itu kan sesuatu yang melelahkan gitu. Nah, sesederhana begitu kita menutup mulut kita, menutup semua gitu ya, dalam tanda petik dari dunia luar. Nah, satu hal yang pasti paling akan dirasakan adalah kita akan menemukan sesuatu yang belum ditemukan sebelumnya. Karena dalam keheningan itu yang akan kita dapatkan adalah aliran yang sejati gitu. Jadi memang lucu sih Mas. Mau kita habis belajar ya ratusan episodenya Ngaji Roso gitu. Puncak dari semua pembelajaran itu sebetulnya hanyalah diam sih sebenarnya. Diam. Ujungnya cuma belajar diam Mas. Oke, sebelum kita kupas lebih detail ya tentang urgensi dari diam, Kang Abu. Di Api Unggun itu nanti kan ada simbolik sebagai simbolik pelepasan karma dengan kertas catatan yang akan dibakar ke api. Nah, itu secara filosofisnya gimana, Kang Abu? Ya, gini. Banyak orang yang hari ini itu nggak jujur sama perasaannya, Mas Hendra. Oke. Ngomongnya oke, tapi hatinya mangkal gitu. Dan perasaan itu nggak bisa dibohongin karena tubuh itu akan merasakan perasaan, bukan omongan. Semesta tuh nggak kenal ucapan, nggak kenal kata-kata, tapi yang dia tahu adalah vibrasi dari perasaan misalnya. Nah, ketika seseorang sulit untuk jujur dengan perasaannya, karena dia, contoh Mas, mungkin ketika dia mau mengungkapkan perasaannya ada rasa insecure, curhat misalnya. Ini kalau buat curhat, kalau saya curhat, dia ngomong ke orang lain nggak ya? Kan kita susah nyari teman sejati Mas yang beneran bisa mencurahkan 100% seapa adanya gitu. Iya. Nah, salah satu metodologi untuk melepaskan semua emosi dari perasaan itu namanya journaling, Mas Hendra. Jadi teman-teman, kenapa sih salah satu healing dalam konteks psikologi, katarsis journaling, itu bagaimana aku mengungkapkan perasaan dalam bentuk yang namanya tulisan. Dan itu beneran release bad emotion gitu. Itu tuh menarik banget sih Mas. Nah, once ketika kita udah rilis apapun ditulis, itu at least 30-40% beban itu lepas Mas. Karena dilepasin dalam bentuk tulisan. Nah, ketika ini dilepasin dalam bentuk tulisan dan kita bakar, artinya kita lagi melenyapkan semua vibes negatif yang banyak sekali di dalam emosi kita tertanam atau dalam artian nyangkut gitu. Salah satu hal untuk melepaskan yang nyangkut itu adalah bisa dengan berteriak atau bisa dengan apapun ekspresi. Tapi salah satu yang sangat esensial dan ya balik lagi ya, kalau kita nulis ke kertas kan dia nggak akan respon Mas. Dia nggak akan ngejudge gimana, nggak akan ada penilaian, dan dia seapa adanya gitu. Nah, sesaat kita mulai terkoneksi sama diri dan menulis, kita melakukan journaling, itu kita akan melepaskan emosi gitu. Nah, ini kita coba dalam 2-3 menit aja Mas. Ini teman-teman yang lagi nonton sekarang, boleh deh kalau sekarang teman-teman di sekitarnya ada bolpen sama kertas, dan ini paling bagus bolpen sama kertas. Karena kalau di handphone, di tulisan gitu, itu akan beda sih rasanya. Coba teman-teman sekarang diam dulu sebentar, hening dulu sebentar, santai aja, relax. Satu hal untuk relax, karena kita punya 3 nih, antara jasad, jiwa, dan kesadaran, ruh. Pertama, yuk kita rilekskan tubuh kita. Gimana sih cara merilekskan tubuh? Sederhana. Untuk ngasih tahu tubuh kita supaya tubuh rileks adalah dengan memperlambat nafas. Jadi teman-teman sekarang boleh diam sejenak. Coba nafasnya agak sedikit diperlambat aja. Matanya boleh dipejamkan. Kenapa? Karena mata adalah salah satu yang membuat visual informasi dari luar itu gampang banget untuk mendistraksi pikiran kita gitu. Jadi teman-teman, matanya boleh ditutup, nafasnya boleh diperlambat sesaat. Ingat, sesaat nafas kita lebih lambat, kita lagi memberikan sinyal kepada tubuh bahwa aku baik-baik saja. Dan ketika tubuh tahu kalau aku baik-baik saja, tubuh akan men-switch atau akan mengganti yang biasanya hormon stres yang keluar, dia akan keluar endorfin, dia akan keluar serotonin, dan kita akan jauh merasa lebih tenang. Makanya kan kenapa kalau ada orang lagi marah gitu ya, tarik nafas. Tarik nafas. Itu tujuannya untuk itu Mas. Makanya kunci dari kita terkoneksi ke diri kita di dalam, itu salah satunya kunci utamanya ada di nafas gitu. Oke, nah sesaat ketika teman-teman sudah memejamkan mata,
nafasnya lebih dipelanin gitu ya, dalam artian diperlambat. Dan nanti dibiarkan kita menyaksikan nafas. Dan rasakan apa yang lagi berat sekarang, lagi nggak enak sekarang, lagi nggak nyaman sekarang. Pokoknya sesuatu coba dirasain deh. Karena kita tuh jarang banget ngerasain apa yang sebenarnya nggak enak. Karena kita selalu menutup-nutupi dengan pura-pura oke, pura-pura fine. Sesaat teman-teman udah ngerasain, curahkan dalam sebuah tulisan pakai bolpen atau pensil di kertas. Tulisin aja. Aku sebel sama siapa, aku khawatir utang nggak dibayar, aku khawatir pasangan begitu. Lepasin selepas-lepasnya. Bikin setidaknya satu paragraf, nggak usah terlalu panjang juga. Dan ketika di titik terakhir, boleh nanti teman-teman tutup gitu ya, kertasnya mau dibuang kayak mau dibakar, terserah. Nah teman-teman nanti rasain deh, setelah itu dilakukan akan banyak terjadi perubahan terhadap beban-beban yang terasa gitu. Nah detailnya nanti kita akan bahas di tanggal 21-22. Karena bagaimana hening masuk kepada jiwa, bagaimana jiwa antara manas, pikiran, perasaan, dan emosi menjadi satu kesatuan untuk tidak bergejolak. Nah ketika jasad sama jiwa kita ini dua-duanya kompak, sinkron, hening, maka si kesadaran ini akan muncul gitu. Nah di situ kita akan terkoneksi dengan aliran. Di situ kita akan banyak ide, kita akan banyak intuisi, kita akan banyak dalam tanda petik petunjuk dan seterusnya gitu. Nah hal-hal seperti ini kan nggak mungkin kalau kita cuma tahu gitu. Ya. Harus mengalami. Harus mengalami, Mas. Dan nanti kuncinya tuh ada 15 langkah, Mas. Oke. Langkah yang pertama latihan. Latihan. Langkah yang kedua latihan. Sampai yang ke-15 latihan. Karena kalau ini tidak dilatih, kita tidak akan terlatih. Maka kita akan selalu dikontrol oleh pikiran, perasaan, dan emosi kita. Kita akan selalu reaktif. Ya. Boleh dicoba, teman. Seru. Aku kalau ngobrol sama Kang Abu tuh excited banget ya. Kang, aku tuh kan dari kecil gitu ya, selalu nggak terima ketika kemudian melihat Muslim, orang Islam itu kan meyakini bahwa di luar agamanya itu keliru lah ya, salah lah ya, domba-domba tersesat atau apa namanya ya. Dan aku tuh ngejar banget semua orang tahu aku tanya soal itu karena aku nggak terima gitu ya. Ketika kemudian aku terus lahir pocot Hindu, terus aku dibilang kafir padahal bapak ibuku memang Hindu gitu kan, ya mesti aku akan Hindu, itu aku nggak terima banget dari dulu gitu. Sehingga pas melihat pemandangan misal kayak Kang Abu kemarin ngobrol banyak hal di Ubud di tengah-tengah sahabat-sahabat yang mayoritas adalah Hindu, semuanya Hindu gitu. Itu tuh aku happy banget gitu Kang ya. Termasuk foto ini Kang, aku punya sahabat dia pakai jilbab gitu kan, ikut retreat di tengah-tengah mayoritas semuanya pesertanya adalah ya bante-bante segala macem gitu ya. Dan retreatnya tuh 5 hari dan hanya diem aja di sana meditasi, dan dia gimana, seru nggak kemarin itu? Pokoknya kalau ada lagi aku pengen ikut gitu. Aku baru bener-bener paham bahwa hidup itu hanya sangat sementara gitu ya. Nah, pluralisme ini Kang, hadirnya Ngaji Roso dalam rangka untuk itu sebenarnya, point of view-nya di situ gitu. Apa pentingnya kita selalu menggelorakan semangat untuk pluralisme segala macam ini Kang? Ya, saya akan mengawali satu statement Mas Hendra. Kriminalitas tertinggi dalam hidup adalah terlimitasi oleh identitas, Mas. Ketika kita sudah terlimitasi oleh identitas, kita akan bisa melihat segala sesuatu itu terkotak-kotak gitu, Mas. Suka nggak suka, mau nggak mau, kita memang lahir dalam matriks namanya. Matriks identitas gitu. Contoh, ada diri dan ada identitas. Bahwa semua diri kita itu manusia. Tapi identitas itu adalah orangnya. Maka ketika Mas Hendra ditanya sama teman baru, kan nggak pernah ditanya, Mas manusia mana, tapi orang mana. Orang mana gitu ya. Betul nggak? Iya, berarti betul. dia lagi nanya identitas Mas Hendra, lahir di mana tubuh fisiknya, mungkin agamanya apa, dan sebenarnya nggak, apa sih kepentingan ketika orang tahu agama kita gitu. Kalau kita melihat dari perspektif diri yang namanya manusia. Suka nggak suka, mau nggak mau, kita itu datang dari sumber yang sama, Mas. Kalau kita datang dari sumber yang sama, kita yang disebut dengan manusia ini, sebelum kita jadi orang Islam, jadi orang Hindu, jadi orang Buddha, semua kita jadi manusia dulu sebenarnya. Nah, pelan-pelan si identitas itu menjauhkan dari kemanusiaan kita gitu.
Akhirnya kita diinstal. Saya lahir di tradisi ibu bapak saya Islam. Ya. Akhirnya saya dikasih program, kamu adalah orang yang agamanya Islam, nama Tuhannya Allah, nama nabinya Muhammad. Tetapi begitu saya mulai menyadari, karena gini Mas, usia 0 sampai 7 itu kita nggak bisa nolak. Dan kita hanya akan bisa menerima program. Iya. Tetapi kebenaran sejati di dalam ruhaniah kita itu lambat laun akan bangkit, Mas. Maka ketika misalkan ada seorang lahir dari keluarga yang sangat ekstrim gitu ya, nah pokoknya di luar agama Islam, kafir dan masuk neraka. Dari 0 sampai 7 mungkin dia akan terdogma dan terdoktrin seperti itu. Tapi realitas nanti akan membuka mata hati dia. Ketika ketika dia ketemu temannya yang Kristen misalnya, baik banget gitu. Atau temannya yang Hindu, nolong orang gitu. Dan ketika dia nanya, "Pak, kenapa ya Papa bilang bahwa semua di luar agama Islam tuh masuk neraka? Tapi temanku yang nggak Islam kok baik banget. Mas, orang baik itu masuk neraka?" Jadi Mas, mau nggak mau, suka nggak suka, kebenaran itu akan lahir dengan realitas yang ada gitu. Makanya yang bahaya adalah ketika kita punya keyakinan yang dibenturkan dengan realitas kenyataan, dan kenyataan ini ternyata beda sama keyakinan kita. Nah, yang bahaya adalah kalau orang fanatik dan orang tidak mau terbuka, justru realitasnya yang disalahin. Iya, keyakinannya yang dibenerin terus gitu. Keren. Padahal sorry itu saya, keyakinan itu kan bertumbuh Mas Hendra. Mau nggak mau, suka nggak suka. Makanya orang yang tidak mau berubah, contoh Mas, suka nggak suka kita tuh dalam kehidupan semesta raya itu ada hukum yang namanya dinamis. Dinamis itu pasti berubah. Dan kita perlu tahu juga bahwa setiap perubahan pasti mengundang penderitaan. Maka dalam bahasa filsafat, hidup itu menderita. Kenapa? Karena saya kalau mau berubah, nggak mungkin nggak menderita. Kenapa? Merubah pola pikir, merubah kebiasaan. Oh, itu tuh menderita banget gitu. Tetapi di satu sisi, kalau aku dan kita semua tidak berubah, mati pasti. Karena pilihannya cuma ada dua, berubah atau mati gitu. Nah, maka dalam perspektif, let's say, kalau kita ngomongin Quran gitu ya, kalau kita menyembah berhala, berhala itu pemikiran kuno kita, mematung dengan perspektif lama kita, yang kita tidak pernah membaru, ya itu kan sebetulnya lagi mempersekutukan realitas gitu sebetulnya. Nah jadi, balik lagi sih Mas Hendra, kalau kita bicara dalam konteks kemanusiaan, dalam kemanusiaan itu tidak ada dalam tanda petik perbedaan apapun gitu. Kita ini semua hanyalah manusia yang datang dari sumber yang sama, yang memiliki perbedaan yang namanya identitas gitu. Sehingga kalau aku melihat identitasnya, cenderung kita akan berantem. Tapi kalau aku melampaui identitas untuk melihat kemanusiaan pada siapapun yang saya lihat gitu Mas. Misalnya ya, di sini ada orang yang pakai baju orange sebagai bante, ada yang pakai baju cross sebagai pendeta, ada orang yang pakai kopiah. Kalau nonton film Pike kan, kalau itu ditukar-tukar doang kan, kita nggak tahu loh mana yang beneran Islam, cuman kostumnya aja yang beda kok gitu kira-kira. Berarti ketika sekarang saya melabelkan dia adalah kafir, yang saya lihat cuman kostumnya gitu, mereknya. Padahal apa yang sering saya bilang bahwa semua apapun mau merek ini nih, mau ada Aqua kayak Ron kayak apa, tetap isinya tuh mineral water gitu. Maka kalau kita mulai nggak sibuk sama merek tapi fokus kepada mineral water, jangan lupa ketika Anda haus, nggak nyari merek tapi nyari air gitu. Dan memang itu adalah perspektif datang dari pertumbuhan kesadaran yang nggak bisa dipaksain sih Mas Hendra. Karena ya maaf ya, kalau kita memang nggak mau berubah, ya kita akan tetap punya mindset yang sama gitu. Dan ya udah, dia akan mengatakan selalu bahwa di luar Islam pasti masuk neraka lah atau apa dan lain-lain. Itu hanya berbicara masalah keyakinan. Dan saya selalu mengulang-ulang, sorry kalau bosan tapi saya pengen mengulang lagi bahwa di surat 22 ayat 17 Quran sampai dikatakan bahwa mau kamu beriman kek, Yahudi kek, Nasrani kek, Sabiin sampai musyrik sekalipun, asal berbuat baik. Nah, yang berbuat baik dan yang paling terpenting adalah yang memiliki penilaian itu hanyalah Tuhan gitu. Makanya saya selalu mengatakan bahwa hidup ini adalah sekolah, the school of life. Setiap jam adalah jam pelajaran, setiap tempat adalah tempat belajar, dan siapapun yang datang ke kita, mau itu bajunya beda, labelnya beda, pasti pelajaran. Dan ingat, kita sebagai sesama manusia itu semuanya murid. Gurunya tuh cuma Tuhan. Dan sesama murid dilarang mengisi rapot temannya. Udah yang penting gitu. Jadi kalau kita urusan ngisi rapot teman mulu, capek dong. Bukan urusan kita juga gitu. Jadi Mas Hendra nggak usah sedih, tenang aja Mas. Soalnya yang ngomongin orang di luar orang Islam pasti masuk neraka, dia juga belum mengalami. Iya bener kan.
Aku tuh begitu dengar statementnya siapa ya, Nurholis Majid ketika kemudian diprotes sama beberapa sahabatnya karena anaknya dibiarin nikah sama Beda. non muslim gitu ya. Ya. Ya kenapa? Apa salahnya? Oh dia sama-sama manusia gitu ya. Mas, muslim itu kan dari Islam. Islam itu artinya damai. Jadi orang yang non muslim itu sederhana. Orang yang nyebelin itu non muslim. Nyebelin ya. Orang nyebelin non muslim Orang pelit ya. itu non-muslim. Oke. Orang yang julid itu non muslim. Karena dia kehilangan kedamaiannya gitu. Bukan urusannya beda agama, bukan. Non muslim adalah non itu tidak, muslim itu artinya damai gitu. Jadi kalau ngejengkelin, susah menahan amarah, susah memaafkan, dia bikin ribut dan chaos terus, that's it non muslim gitu. Non muslim. Jadi bukan masalah apa yang ada di KTP gitu, tapi esensial diri kita bahwa kita salam atau tidak. Karena orang yang muslim atau orang yang Islam adalah orang yang sudah damai dengan egonya. Once dia belum damai dengan egonya, ya berarti dia non muslim dong. Ya. Gitu sih mas. Iya. Jadi kalau tadi bicara bahwa anaknya Nurholis Majid itu ya dia kan cuma beda server dalam tanda petik, beda merek aja sih. Iya. Tapi kan pernikahan itu urusannya adalah tidak terletak pada tubuh biologis dan KTP sebenarnya. Tapi menikah itu adalah jiwa. Dan jiwa tuh nggak punya agama by the way. Gitu loh mas. Meskipun ya maaf ya, kalau ini sudah menjadi konsekuensi dan kesadaran kolektif bahwa yang terjadi seperti itu, ya kita juga nggak bisa ngelawan. Ya. Kan ingat nggak mas cerita 10 orang di kelas, 9 gila, 1 waras. Tetap orang warasnya jadi orang gila. Warasnya jadi orang gila. Nah, jadi mendingan yang waras itu pura-pura gila aja. Ya. Oke. Jadi prinsipnya cinta lebih mulia, lebih tinggi daripada agama. Wah mas, gimana ya? Emang Tuhan agamanya apa sih mas? Itu nggak kalau kita mau ngomongin? Ya. Gitu. Dalam artian kalau kita mau bicara apapun, agama itu identitas. Ingat ya, agama itu bukan tujuan. Tetapi agama itu jembatan untuk menuju Tuhan gitu. Makanya kalau kita pakai bahasa aslinya religion adalah to bind, untuk menyatukan kita dengan Sang Maha, Sang Sumber, maka itu bukan tujuan gitu. Dan selalu kita ulang-ulang bahwa dalam perspektif Sufism misalnya, jalan menuju kepada Allah sejumlah ruh yang ditiupkan. Jadi kalau sekarang ada 8 miliar jalan, berarti ada 8 miliar manusia, berarti ada 8 miliar jalan untuk menuju kepada Tuhan. Maaf ya, sesama Islam aja beda bahasa bisa berantem kok. Sesama bahasa beda pemahaman bisa ribut kok. Jadi kalau ada kata-kata kita seiman tuh gimana sih gitu? Mungkin seagama dalam KTP, namanya KTP-nya sama, oke. Tapi urusan iman, karena di dalamnya ada pengetahuan dan kesadaran, gak akan ada pernah yang sama, karena kita semua emang didesain unik dan otentik gitu. Itu sih mas. Prinsipnya bagimu agamamu, agamamu, bagiku kau saudaraku. Iya. Oke ya teman-teman, di segmen ini terakhir aku ngingetin teman-teman nanti yang tanggal 21, 22 masih ada keluangan waktu. Nanti kita akan belajar bersama-sama di sana. Ya. Dan di situ nggak akan ditanya agamanya apa. Iya, nggak akan ditanya agama. Oke, nanti di sana ada Pak Putu Surya Eka, ada juga Mas Dwian Anggara, ada juga banyak teman-teman yang dari luar negeri juga pada datang semuanya. Dan terakhir mungkin pendaftaran tanggal 12 ya teman-teman semuanya. Oke, kita break dulu.